kayak gini Jul. Mereka pakai satu enhance sama tiga tactical market ya benar. Juga jadi lu bisa spam barricade, lu bisa spam vortex sama satu lagi itu apa super bonfire lebih banyak untuk fight yang lebih panjang ke depan untuk juga regen gitu. Tapi ini adalah Kalahari, map yang dipilih oleh EVOS. Kita akan lihat seperti apakah play yang akan dibuat oleh EVOS. Tadi juga udah disinggung apakah ada dengan gacor, bahkan Buriram juga jadi salah satu korban yang mereka kalah. Dan kita udah masuk ke ronde yang pertama 3 lawan 4. Kenapa tidak ya kan EVOS? Di sini EVOS 1 masih ketinggalan di sana 3 lawan 4. Apakah EVOS bisa menciptakan sebuah keajaiban? Rasya udah masuk ke mode siluman. Kalau kalian perhatiin, coba untuk melakukan flanking yang berarti Aimgat dan Abax nahan. Terima kasih Aimgat, karena 3 lawan 4 dia bisa menahan dirinya untuk gak keculik. Dan sayangnya di situ Rasya udah ketahuan dan dia udah menerima beberapa damage barricade dari Tuan. Tapi Ikoy berhasil ditumbangkan. Ada juga Petrifice yang dikeluarin. Tapi sayangnya Abax berhasil ditumbangin. Ini bakal jadi perang yang sangat luar biasa. Please one dengan Rasya 3 lawan 4. EVOS berhasil mencuri poin pertama. Lihat 3 lawan 4 aja bisa kita yang unggul. Tapi kembali lagi orang yang bisa dipojokin di kilang minyak ini kita udah tahu itu menjadi peluang bagi tim yang bisa memojokkan mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian kenapa kok bisa gitu? Lu lihat aja tadi di last campnya itu 4 tim berkumpul di satu tempat di pojokan di kilang minyak itu udah susah. No exit way, locket udah nggak bisa keluar sama sekali gitu. Dan kita akan berlanjut kali ini untuk round yang kedua. Ini Ray-nya masih belum ada ya kawan-kawannya. 3 versus 4 masih dari teman-teman EVOS Divine. Aduh, Aimgat dan juga Abax sudah tumbang di sana. Sirius mencoba untuk melemparkan peluru-peluru panas. Rasya menjadi lone survivor, last man standing dari EVOS Divine. Style point bahkan lebih sudah hilang. Masih coba untuk bertahan. Ada ternyata. Oke, Aimgat ada tapi di situ ya. Oke, ini kayaknya miss di layar kita aja harusnya. Masih iya ya. Agak membingungkan, mungkin boleh informasi ya Bapak produser biar saya tidak kebingungan. Di sini ada seorang Sirius nyalakan Aurora Vision, coba untuk mencari posisi dari seorang Rasya di sana. Tembakan sudah mulai terbuka, posisi coba dirubah, tadi sempat berubah menjadi mode siluman, tapi pada akhirnya menjadi kemenangan untuk WAG. Karena emang cuek dia. Wah, kita ngulang bener diulang dan kita mulai dari ronde 1 lagi. Apakah EVOS kali ini bakal tetap memenangkan pistol run ya, karena udah 3 orang dari EVOS selamat. Ternyata tidak, karena sisa Aimgat doang. Dan Secret WAG berhasil menangin round pertama yang udah diulang sepertinya. Ya, jadi tadi kan kita udah lihat 1 sama, itu playernya 1 nyangkut dari EVOS. Makanya ini diulang kembali menjadi 0-0 ya teman-teman ya. Dan diulang dari awal pokoknya match-nya yang tadi kita tidak anggap sah. Gak anggap sah, ini kayaknya EVOS ngasih sih kayak gue telat gara-gara gue nih jadinya gue kasih. Gak gitu mas, masa kayak gitu. Itu krusial loh. Mempengaruhi siklus ekonomi teman-teman daripada EVOS nanti ya kalau kehilangan 1 round pun gitu ya. Ingat ini elimination stage bro, bukan group stage. Jadi ngasih orang round itu jangan sampai. Dan ini dia untuk round yang kedua. Kita lihat masih di sekitar refinery. Ada 2 upaya flanking dilakukan oleh Tekui dan juga seorang Rasya di aware guys. Karena harusnya Tekui coba untuk mengincar keberadaan seorang Rasya kali ini. Harusnya sudah terdengar dari suara stepnya, bahkan outboy dan seorang Rasya hilang. Tekui berhasil membungkam seorang Rasya. 3 player saja tersisa daripada EVOS Divine. Ada smoke vortex juga dibuka di sana. WAG kali ini mengungguli secara manpower, jumlah yang cukup banyak kali ini bisa membuat setup yang membingungkan bagi EVOS Divine. My God, waduh sayang ya, berarti Orionnya Crimson Class-nya nggak keluar karena Rasyanya udah keculik duluan. Plannya agak sedikit tertunda dan kali ini sudah ada 1 Painted Refuge yang dibuka oleh seorang Nan7. Tolong Dre keluar. Kita lihat kali ini. Sorry guys, tadi intermezzo dikit karena ada beliau-beliau yang ada di dalam sini ini berbahaya ya. Oke,
masih ditahan EVOS dan juga WAG. Tapi WAG gue apresiasi mereka tetap respect dengan keunggulan jumlah dan oh my god, Nan7 tumbang oleh seorang Abax. Satu tembak kayak cukup legit, dua player bahkan hilang. Kali ini pertukaran menguntungkan terjadi terhadap EVOS Divine. Nice. Juga menyusul. Abax nice sekali. Misalkan satu player saja, please one. Mau kemana kamu? Abax juga berhasil tumbangkan. Nggak masalah, karena masih ada Aimgat dan juga seorang Ray. Bahkan tidak bisa melakukan upaya revive terhadap teman-temannya yang lain dari seorang Please One. Hanya sendirian saja sementara EVOS masih menunggu daerah seberang. Please One dengan 76 hull point. Aduh, itu dia mencoba melompat. Tidak ada jalan keluar, no escape way, no exit plan. Ya, ini kita lihat ya di awal-awal memang biasanya pengguna koda itu yang bakalan coba untuk nge-mark pengguna Morse. Bukan berarti lo pakai koda lo bisa ngeliat Morse yang hilang, tapi biasanya pengguna Morse bakal misahin diri dari teman-temannya dan pengguna koda itu bakal pakai Aurora Vision-nya untuk nge-track yang terpisah. Abis itu dengan tambahan movement speed dia bakal coba ngejagain. Itulah yang dilakukan oleh Tikui terhadap Rasya. Dan untungnya para pemain EVOS yang lain sekalipun mereka 3 lawan 4 menemukan kayak sedikit pergerakan yang agak bercelah dari Nan7 yang udah ngeluarin Painted Refuge-nya juga tadi yang untuk ngalangin Dragon Freeze kalau nggak salah yang dilemparin sama salah satu main EVOS. Akhirnya celah itu dimanfaatin EVOS untuk nyamain kedudukan. Dan sekarang kita lihat di Santa Catarina udah ada Vortex juga dikeluarin oleh para pemain WAG. Oh, tapi Rasya lagi-lagi berhasil ditemukan. Please One yang akan menumbangkan Rasya. Dan Sinyu tadi sempat ditumbangin juga tapi berhasil di revive. Dan pertarungannya masih terjadi di depan. Ray ternyata ditumbangkan. Abax dan Aimgat berdua saja ada di sekitaran Cyber Airdrop, tapi tidak bisa melawan. Banyak Aimgat terus menembak tapi tidak ada yang terkena. Dan Secret WAG berhasil dapetin poin. Dan iya, kita lihat bahwa template permainan daripada WAG kali ini sudah mulai terbaca dengan jelas ya guys. Mereka coba untuk mencari seorang Rasya terlebih dahulu. Itu nggak bisa memungkiri Rasya ini juga di beberapa match EVOS selalu menjadi MVP. Jadi mereka tahu siapa key player daripada EVOS yang akan menyulitkan. Bukan berarti Abax, Aimgat dan lain-lain nggak bisa berbuat banyak. Kita lihat tadi penggunaan time turner dari seorang Abax itu kalau misalnya dia buka setelah 1 detik aja mungkin damage output lebih masuk duluan karena dia dibandingkan dia yang ngasih damage output ke arah musuh. Karena musuhnya juga bisa berlindung di balik Cyber Airdrop. Dan menjadi 2-1 kali ini untuk WAG. Sementara sudah ada Aurora Vision di round yang keempat dinyalakan oleh seorang Tekui. Pergerakan EVOS Divine sudah mulai terbaca. Rasya kali ini menjadi mode siluman. Coba untuk melakukan positioning Tekui. Hilang cukup banyak health point. Abax tumbang diarah oleh Nan7 lagi dan lagi. Nan7 dengan Stevie-nya Painted Refuge yang mampu melakukan decoy. Buying time cukup banyak. Aimgat tembakan masih belum bisa menumbangkan seorang Nan7 walaupun pada akhirnya berhasil. Tapi waktu yang tersita cukup lama. 3 player daripada EVOS Divine masih ada. Harus menghadapi seorang Please One karena Nan7 udah dijagain. Gak akan bisa di revive dan pada akhirnya jadi poin kedua untuk EVOS Divine. Ya, Aimgat memainkan perannya dengan sangat bagus. Kalau menurut gua tadi juga ibunya di sini udah agak sekarat jadi gak bisa melakukan banyak hal. Aimgat ini dengan sangat baik berhasil numbangin nge-backup seorang Abax lebih tepatnya. Nan7-nya berhasil tumbangin dengan cepat. Habis itu ya sekalipun agak sedikit lama nih untuk numbangin Siriu ya atau Tiku tadi, tapi setidaknya Aimgat bisa ngejaga positioning, ngejaga grounding yang dimiliki oleh EVOS dengan sangat baik. Dan EVOS sekarang ada di posisi 2 sama. Sekarang ronde kelima berarti perebutan Cyber Airdrop selanjutnya. Abax sudah punya MP5 chip 3 dan yang lainnya juga udah punya PSS. Ini akan jadi modal yang cukup bagus untuk melakukan fight di arah Cyber Airdrop. Tapi di sini ada Painted Refuge yang tadi juga dikeluarin dengan sangat baik oleh Nan7. Nan7 beradu Skype di dalam corona, tapi Rasya lagi-lagi ditemukan oleh Please One yang sepertinya infonya didapatkan dari seorang Tikui. Abax juga berhasil ditumbangkan dengan cepat dan harusnya MP5-nya akan berpindah tangan, tapi belum dikeluarin begitu aja karena sayang sekali kawan. Sisa Aimgat seorang diri. Aimgat gak bisa melakukan banyak hal karena diburu oleh 3 pemain WAG sekaligus. Dan sekarang Please One menemukan Aimgat dari belakang 3-2 untuk Secret WAG. Ya, dengan penggunaan Iris ya Please One bisa menemukan posisi dari seorang Rasya pada akhirnya. Dan tadi juga kita lihat berapa banyak waktu dari Abax dan juga seorang Nan7 di arah Cyber Airdrop ya. Mereka saling bertukar skill, bahkan ada Painted Refuge juga sama-sama. Cukup banyak waktu yang terjadi di arah Cyber Airdrop sehingga fokus dari tim EVOS Divine terbagi menjadi 2. Rasyanya udah knockdown, mereka harus berusaha cari orang belakang. Kenapa? Karena pasti ada yang flanking atau nge-backstabbing dari arah belakang.
ketika rasanya nggak ada gitu, otomatis backline mereka jadi kosong gitu kan. Makanya mereka harus membagi vision ke berbagai arah dan pada akhirnya dengan manpower yang lebih minim mereka tidak bisa memberikan perlawanan pada WAG. Next round ini dia round yang ke-6. Kita melihat ada seorang Tekoy coba untuk melempar satu Dragon Freeze. Ada Dragon Freeze balasan tapi I'm God. Jalur flankingnya coba ditutup oleh 3 player daripada WAG. Ada Painted Revenge yang dibuka Abah, tinggal setengah hold point saja. Tapi masih mampu bertahan karena ada seorang Aimgat di sana. Abax dengan HP yang udah cukup low. Gak bisa bergerak dengan terlalu bebas kali ini. Rasyah kehilangan beberapa health point. Nampaknya masih bisa bertahan. Abax coba menembak ke arah depan. 4 player WAG bertahan. Tapi Siryu jika ada P5 yang mampu melupakan seorang Aimgat. Ada tembakan balasan ke arah seorang Siryu. Meskipun belum dia tapi Abax sudah kehilangan cukup banyak hold point dari awal. Pada akhirnya pun berhasil di knockdown. Please one. Kali ini berhasil di ending tapi Rasha menjadi lone survivor. Orang terakhir daripada EVOS. Coba untuk mencari 1 kill tambahan. Tapi nampaknya hanya untuk bisa mengulur waktu sembari ia melakukan repositioning. 3 player daripada WAG. Akankah akan ada clutch play terjadi daripada seorang Rasha yang sudah megang 1 Winchester ketiga. 1 posisi yang sudah terbaca jelas oleh seorang Rasha di sana. 2 player bahkan 3 player daripada WAG di 1 tenda darurat yang sama. Zona kali ini akan bergerak tapi apakah Rasha bisa menghadapinya? Tidak bisa. Ini menjadi poin keempat untuk Secret WAG. Ya ini kalau kita lihat gimana tadi dengan sangat cepat ya para pemain itu bergerak ke arah Aimgat. Ada 3 orang jadi mereka langsung memindahkan posisi fight-nya di luar dari jangkauan Rasha kalau gue gak salah. Dan akhirnya bisa numbangin 2 orang EVOS dengan cukup cepat. Ada Aimgat dan juga Abax yang udah gak bisa ketolong sehingga Ray dan Rasha mereka harus ngabisin waktu untuk ke lokasi fight. Dan itu kalau menurut gua jeda waktu itu yang ngasih keunggulan bagi Secret WAG bisa menang lawan EVOS karena udah numbangin 2 player EVOS duluan yang gak bisa di backup dengan cepat. Dan ini bisa jadi perebutan match point bagi Secret WAG kalau misalkan mereka menangin fight-nya di sini. Ada cyber airdrop juga yang harus diambil ya. Oh udah ada skill card kah? Kebuka. Oh kita lihat itu Tekoy udah terlalu pergerakannya di belakang menemukan Aimgat yang sepertinya coba melakukan pergerakan dan first blood berhasil didapatkan oleh Secret WAG. Please one untungnya ditemukan oleh Rasha dan sayangnya bisa di backup dengan sangat bagus oleh seorang Nan7. Tapi Rasha melakukan play yang sangat bagus. Sisa Nan7 seorang diri 1 lawan 2. Rasha dan Ray dengan 2 Winchester chip 3-nya akan coba untuk berburu seorang Nan7 yang memiliki Steffi yang harusnya skillnya cooldown masuk ke dalam mode siluman. Rasha mencoba untuk melakukan positioning yang baik. Apakah dia sudah menemukan Nan7? Ray seharusnya melakukan backup. Udah ada Dragon Freeze juga dikeluarin. Rasha cukup sekarat sayangnya. Tapi Nan7 juga tidak sehat dan bakalan coba untuk melakukan duel. Tapi kenapa Nan7 yang menang? Match point untuk Secret WAG. Hey, aduh apa yang terjadi tuh? Dengan skill card Chrono. Gue udah bilang tadi punya skill card Chrono dari awal. Dan kenapa di situ Bax? Padahal gue suka banget ya dari pergerakan Rasha yang udah cukup respect. Dia gunain Morse-nya buat repositioning barengan sama seorang Abax apa Ray tadi? Player-playernya Abax ya? Iya. Untuk barengan sama satu posisi, Ray sorry. Ray. Satu posisi sama seorang Ray gitu kan. Tapi lihat gimana seorang Nan7. Kalau kata King Kodok IQ. IQ-nya. Itu dia keluar masuk Chrono itu tadi ya? Iya, keluar masuk Chrono dengan ketenangan. Oke, kita lanjut ke match yang ke round ke-8 maksud gua. Tadi sudah ada tracing step dari skill card yang dimiliki. Sudah terbaca harusnya pergerakan daripada EVOS Divine akan ke arah mana. Ternotis juga, tapi kita lihat kali ini EVOS Divine karena ini match point untuk WAG. Permainan respect harusnya sudah mulai diterapkan. Masih coba menunggu. Hati-hati Siryu. Aduh, kena 1 tembakan yang nampaknya membuat dirinya harus lebih berhati-hati lagi. Coba untuk mencari posisi dengan vision yang lebih luas. Super Fire juga sudah dibuka tapi Ray menyadari adanya seorang Teguh di sana. Nice sekali Nan7. Sayang sekali. Ada 1 player juga yang tumbang di sana pada EVOS Divine itu seorang Aimgat. Oke, boleh ada helper bot di sana. Masih bisa untuk kita tapi Teguh lagi nyariin Aurora Vision tapi pada akhirnya posisi dari seorang Teguh terbaca dengan cukup jelas. Abax melihat pergerakan Please One. Terlihat kali ini Please One udah gak punya jalan keluar karena zona sudah mulai bergerak.
Tidak bisa kali ini Please One. Terkunci pergerakannya. Dan akhirnya ini menjadi poin ketiga. Digagalkan match point. Oke. EVOS sudah mulai comeback. Bisa nih. Dan biasakan nonton sampai akhir ya. Biasakan nonton sampai akhir. Sirio dan Nan7 bisa di take down dengan cukup cepat sama Rasha kalau nggak salah tadi. Dan ini bagus banget ya karena berapa kali Rasha ini memang salah satu player yang bisa melakukan card spray. Sekalipun di awal-awal kita harus ingat pergerakan dari Rasha ini banyak diredam oleh Tikui dan juga Please One yang sepertinya mengincar Rasha. Tapi EVOS adalah salah satu tim yang bisa beradaptasi dengan baik juga dan mereka akhirnya bisa dapetin poin. Sekarang Rasha udah masuk ke mode siluman dengan cukup cepat. Coba untuk melakukan positioning yang baik tapi harus di hati-hati juga. Untungnya kalau kita lihat di minimap ini para pemain EVOS agak berdekatan karena memang cyber airdropnya ini juga udah ada di depan situ dan mereka mencoba untuk melakukan kontes supaya akses ke skill card dan item-item lainnya juga bisa mereka dapatkan, terutama gak ngasih Secret WAG armor 4 nantinya kalau misalkan map belum berlanjut dan cyber point-nya diamanin sama Secret WAG. Tapi kita lihat di situ Sirio udah masuk ke atas tapi Ray berhasil ditumbangkan oleh seorang Please One. Sirio masih mengejar seseorang, udah ada skill time turner dikeluarin juga dan Sirio berhasil menemukan Rasha. 2 lawan 3 Aimgod dan juga Abax. Aimgod maju ke depan berhasil nyekarantin musuhnya tapi Aimgod juga tidak sehat. Untungnya dia bisa mendapatkan satu orang dan begitu juga dengan Abax sisa Nan7 seorang diri. EVOS juga berhasil dapetin cyber point-nya dan tentu saja poin keempat untuk EVOS Divine. Gue suka banget apa yang menjadi winning condition teman-teman EVOS Divine adalah ketika Nan7-nya dicuekin bro. Iya. Jadi biasanya Nan7 maju ke arah cyber airdrop terus dia buka painted reviews, itu tuh akan ada player EVOS yang berusaha ngotot itu buat kontes. Tapi kalau kalian lihat di round yang ke-9 dicuekin Nan7. Mereka lebih fokus ke arah siapapun player yang ada di belakang. Kan dari tadi WAG berusaha untuk ada yang nge-flanking, terus cari-cari player belakangnya, entah nutup jalur flanking dari teman-teman EVOS gitu. Dari yang tadi Nan7 ini sempat dibiarkan untuk beberapa waktu gitu di awal permainan. Makanya akhirnya tim EVOS Divine bisa ngebongkar setup yang dimiliki oleh WAG itu sendiri. Next round. 45 kali ini cyber point lebih banyak dimiliki oleh EVOS Divine. Ini menjadi advantage bagi EVOS Divine. Pertukaran utilities sudah dimulai, adanya flash freeze, ada dragon freeze sudah dikirimkan Abax. Coba untuk menggunakan repair kit, flash freeze dikirimkan dari seorang Ray ke arah tengah. Hati-hati Sirio terkena dragon freeze, namun Nan7 dengan painted review-nya agak sedikit mundur ke arah belakang. Sirio mencoba untuk memutar, I'm God. Hati-hati, coba untuk menerapkan repair kitnya sekarang. Namun seorang Sirio membaca pergerakan dari seorang Aimgod yang sudah terlihat tapi ada wall. Coba ditabrak dengan menggunakan Valiant Dash. Aimgod sudah membaca pergerakan itu. Pada ini Ray bisa membuka seorang Sirio kali ini. 2 playernya bahkan 1 player terakhir daripada WAG. Dan ini menjadi match point untuk keduanya. Comeback is real. EVOS berhasil mengejar ketertinggalan mereka dengan sangat bagus. Mereka berhasil untuk menjaga bagian belakang mereka. Seperti yang tadi udah di-mention sama Segi Julia, gimana para pemain Secret WAG di awal-awal selalu mengincar bagian belakang EVOS dan mereka berhasil dan mereka beradaptasi untuk menemukan cara menggagalkan hal tersebut. Sekarang 5-5 skornya. Apakah ini akan menjadi kemenangan pertama untuk EVOS ataukah Secret WAG yang akan menutup ronde ini? Yang pasti EVOS udah lebih unggul. Rasha di sini udah punya tracing step juga, harusnya menambah movement speed dan juga memberikan informasi kepada para pemain dari Secret WAG ada di mana aja. Mungkin bisa dipakai sekarang ke tracing stepnya Rasha sekalian menggunakan mode siluman dan Nan7 di situ kita udah lihat udah ditemukan, udah dipaksa untuk mengeluarkan painted refit juga. EVOS melakukan setup yang dengan sabar, setup yang dengan baik. Kita lihat Rasha di situ di belakang sepertinya sudah terdeteksi oleh para pemain dari Secret WAG. Rasanya bakal di flanking dari juara. Sekaligus kita lihat para pemain dari EVOS juga melakukan respon terhadap gerakan para pemain dari Secret WAG. Rasha sudah menemukan satu target di sana, tapi di sebelah kirinya ada Tikui. Harus hati-hati banget. Nan7 udah cukup sekarat juga di situ. Dan Ray berhasil menumbangkan seorang Sirio. Ini akan menjadi awal yang bagus buat EVOS. Nan7 yang sekarat juga berhasil dimakan oleh para pemain EVOS. Ini bakal jadi 4 lawan 2 dan EVOS berhasil buya dan mendapatkan kemenangan pertama mereka di lower bracket. Untuk berantem di balik barricade, tapi dari EVOS-nya sendiri juga lumayan normal. Dan kita akan masuk ke map Bermuda. Apakah EVOS kali ini akan menang
2-0 ataukah akan satu sama. Kalau feeling gua sih EVOS bakal tetap bisa menang 2-0. EVOS bakal tetap bisa menang 2-0. Tapi kita lihat aja nih, ini Ignis ini kalau menurut gua akan jadi instrumen yang bagus banget untuk setiap kali terjadi perebutan airdrop ya. Dan udah ada di situ Santino dipakai oleh Rasya untuk mencoba melakukan positioning yang tidak terduga. Kita lihat di sini Aimgat udah keluarin Crimson Crashnya dengan cukup baik untuk menghindari tertakedown di awal-awal. Shiryu maju terlalu jauh tapi masih ada elektroterapi juga yang bikin health-nya Shiryu bisa pulih lagi. Dan Seven ngeluarin Painted Refuge di tempat yang gue nggak tahu kenapa dia taruh di situ, karena dia harus mundur ke belakang juga. Tapi Aimgat berhasil di takedown oleh Secret WAG. Begitu juga dengan seorang Tikui. Kita lihat di sini Rasya udah masuk ke dalam pertempuran. Abax maju ke depan dengan sangat bagus. Nan Seven tersisa seorang diri dan EVOS Divine membuka map ini dengan kemenangan. Gue bakal jawab kenapa tadi Painted Refuge di situ, Bang. Jadi Shiryu itu maju duluan, terus dia ditembakin banyak sampai udah sedikit banget HP dia. Tadi dari seorang Nan Seven itu maju ke situ buat nahan tembakan, jadi buat ngeberhentiin tembakan ke arah Shiryu. Dan dia buka Painted Refuge di situ biar fokus daripada tim EVOS-nya tuh ke arah dia. Jadi dia buka dengan harapan si Painted Refuge ini juga bisa nahan durability, bisa nambah durability dia gitu pada akhirnya. Makanya dia mundur lagi. Jadi dia tuh bener-bener cuman ngedistract biar Shiryu-nya tuh bisa reset dulu ke belakang gitu kan. Dan ini dia untuk round kita yang kedua kali ini. Dimana kita lihat masih di tempat yang sama. EVOS Divine Rasya udah mulai ke arah belakang dan Please One dengan pergerakan flanking dari seorang Rasya berhasil memfokus seorang Please One, tapi Ray juga dari depan tumbang. Ada elektroterapi menempel di sana dan juga Painted Refuge. Smoke grenade menghalangi vision, tapi Rasya sendirian kalian harus menghadapi 3 player ending demi ending daripada WAG sudah mulai dilakukan karena EVOS Divine Rasya posisinya sudah terbaca dengan cukup jelas. Upaya pengejaran terjadi dan pada akhirnya 1-1 untuk WAG. Ya, ini kita lihat pergerakan dari Secret WAG yang mantap untuk ngejawab apa yang dilakukan oleh Rasya kali ya. Jadi daripada kita nungguin dari samping terjadi sesuatu, kita maju aja ke depan. Dan Rasya juga tadi sebenarnya melakukan perpindahan dengan skillnya dia. Dan akhirnya ke belakang para pemain Secret WAG. Tapi sayangnya para pemain EVOS yang di depan udah berhasil ditabrak dan diratakan oleh para pemain Secret WAG. Dan itu penggunaan Painted Refuge juga lumayan berpengaruh untuk bikin EVOS agak kesulitan untuk bisa menumbangkan para pemain Secret WAG dengan cepat. Ini kita akan melihat perebutan server airdrop yang pertama. Shiryu udah ditempel sama elektroterapi, udah ada smoke juga karena Seven. Dia cukup sekarat dan sepertinya memang sekarat, untungnya masih ada smoke, jadi gak banyak aim yang bisa masuk ke arah Nan Seven. Mungkin bisa di skite aja yang pakai skite-nya malah Nan Seven, tapi akhirnya Nan Seven ditumbangkan juga begitu cepat. Dan kita lihat sisa Aimgat seorang diri coba untuk bertahan, tidak bisa. Secret WAG menangkan cyber airdrop pertama mereka. Lu mau tahu nggak apa yang menjadi kekalahan tadi? Lihat nih, ini lama banget. Lihat ada elektroterapi di belakang Nan Seven. Tadi tuh HP-nya sempat hampir full lagi tuh. Dan Abax juga satu player lainnya gak menyadari bahwa Rasyanya juga lagi diincar sama orang lain di belakang dengan mereka lagi fokus sama Nan Seven. Yang ada elektroterapi di sana menempel padanya. Tidak ada satu pun yang membackup seorang Rasya kan? Kenapa itu logatnya ya, saya keluar ya. Pada akhirnya EVOS Divine pun harus kehilangan seorang Rasya duluan. Satu persatu akhirnya terabsen juga. So ini dia round yang keempat. Skor sementara 2-1 untuk WAG. Kali ini Nan Seven sudah terkena satu tembakan. Ini menjadi peringatan yang cukup harusnya untuk dia nggak terlalu maju lagi. Ada smoke yang dilemparkan, namun dia ada dalam. Nice, Please One berhasil ditumbangkan oleh seorang Aimgat. Satu orang hilang. Keunggulan jumlah Nan Seven sebelum menggunakan side kali ini. Gak bisa di side-nya udah gak bisa, itu harus coba untuk mundur terlebih dahulu. Nan Seven menggunakan repair kita terlebih dahulu kali ini. EVOS Divine di arah luar menunggu pergerakan daripada WAG. Dragon Priest dilemparkan. Aimgat masih menunggu sampai dia bisa menggunakan Crimson Curse-nya kembali. Belum ada pergerakan daripada WAG yang cukup mengancam. Rasya juga kali ini masih ada, nggak ada penculikan terhadap Rasya di round keempat ini. Jadi backup bisa dengan cukup mudah oleh seorang Rasya, dan bahkan pembagian posisi kalau kita lihat dari minimap ini akan cukup mengunci jalur keluar WAG. Ditungguin, Aimgat berhasil menumbangkan seorang Nan Seven.
menyisakan Kui dan Sirius saja kali ini ditabrak. Tapi itu dia, ada Cyber Splitter yang cukup berhasil men-trigger adanya satu varian dash tadi dari seorang Sirius. Pada akhirnya ini dia menjadi poin kedua untuk EVOS Divine. Ya itu Please One ketika dia berhasil ditumbangkan dengan cukup cepat, sepertinya rencana dari Secret WAG itu jadi tidak berjalan sama sekali. Dan mereka akhirnya harus kekurung di dalam bangunan, semua jalurnya seperti yang tadi dibilang sama Julia juga udah ditutup sama EVOS. Ditambah lagi dengan sangat bagus penggunaan Shape Splitter dari si Rasya, bisa mancing keluar Valiant Dash-nya si Ryu. Jadi akhirnya udah 4 lawan 2, nggak ada Valiant Dash. Mereka cuma bisa pasrah aja di dalam. Dan EVOS menyamakan kedudukan. Sekarang adalah perebutan server airdrop yang kedua. Biasanya nih perangnya nih di rumah yang ada di sebelah server airdropnya. Tapi kita bakal ngelihat apa yang akan dilakukan oleh kedua tim. Karena di situ Abax juga udah mulai ngelemparin utility ke arah depan. Oh, kita lihat udah ada nih tangga yang biasa dibikin sama player-player untuk bisa nasib ke lantai 2 dengan lebih enak, lebih cepat. Dan kita lihat di situ Nan7-nya juga udah berhasil take down, nice banget. Tapi para main Secret WAG langsung maju ke depan, maju mencoba untuk melakukan backup. Abax di situ udah sekarang, tapi Kikui berhasil tumbangkan juga sisa Please One dan juga seorang Sirius. Kita lihat posisi dari Sirius sepertinya udah terlalu sulit, masih meliuk-liuk, masih bisa mundur, tapi di belakang udah ada api yang menunggu dia. Please One juga maju ke depan, mencoba untuk menghajar Rasya, menemukan Rasya. Sepertinya Ray tersisa mencoba untuk menghajar Please One yang udah dibar. Terima kasih Ray, karena rondenya dimenangkan EVOS 3-2 untuk EVOS. Nice banget kalian kalau lihat pergerakannya Rasya ya tadi di fight terakhir. Ya. Nanti setelah ini nih. Jadi kan mereka udah chaos banget di tengah gitu kan. Sirius itu coba untuk gerak dari sisi belakang. Awalnya Rasya ini fokus ke arah depan ya kan, ke arah seorang Sirius ini. Please One yang ke belakang. Tapi Rasya menyadari tuh, lihat Rasya langsung ke belakang karena dia nggak mau ada tembakan dari belakang ke teman-temannya. Kalau tiga-tiganya fokus ke arah Sirius, Please One itu bisa bantu banget. Walaupun akhirnya Rasya knockdown, tapi at least kalian lihat tadi damage kontribusi dari seorang Rasya ke arah Please One itu masuk cukup banyak. Akhirnya Ray bisa finishing dengan cukup mudah gitu. Walaupun sisa 1v1 situation tadi pada akhirnya. Nice banget EVOS Divine. 3-2 kali ini masih coba mengungguli atas WAG. Aurora Vision coba dinyalakan oleh seorang Please One, mendetek pergerakan teman-teman daripada EVOS Divine. Tapi Please One mau kemana kamu? Padahal dia udah pakai Aurora Vision ya? Iya. Kok lu bisa sih? Gak expect bahwa akan ada 2 orang Halo? Tidak berguna. Tumbang sudah. Ini menjadi keunggulan bagi EVOS Divine. Dan Nan7 berhasil dilumpuhkan oleh seorang I'm God. Kali ini 2 player saja tersisa. Tekui sudah cukup terkunci nampaknya. Mau bergerak akan sedikit sulit nampaknya. Gak bisa bergerak bebas. Tapi Ray masih bisa dilumpuhkan di sana. Namun Tekui dengan HP yang tersisa hanya 13 HP aja pada akhirnya menjadi kemenangan keempat untuk EVOS Divine. 4-2 untuk EVOS, dari dia adalah momen yang make sense why juga. banget ya. Si Please One bener dia yang bawa koda, dia yang tahu informasi pemain EVOS Udah dinyalain juga sama dia. Udah dinyalain, dia majuin. Kayak ada orang di depan, asik nih kayaknya gue maju nih ya kan. Sedap nih. Iya. Boleh gue coba katanya. Dia mungkin coba pakai reverse psikologi ya kan. Jadi kalau misalkan lu tahu orang di depan lu malah maju, berharap orang itu gak expect kalau lu bakalan maju gitu. Oke, dia yang gak expect ternyata ya. Yang gak expect ternyata. Menarik banget. Tapi tadi kalau gue sempat lihat ya, salah satu yang menarik adalah Abax bawa Shiro udah dari map yang sebelumnya juga untuk bisa ngasih marking ke lawannya. Jadi nyari info di mana ya? Nyari info di mana musuhnya, dan kebetulan dia juga bawa ini kan Chrono kan. Jadi bakal sinergi banget, dia bisa bertahan hidup lebih lama sekalipun ditembakin lawan. Apalagi dia bawa Shiro, tapi I'm God ditembak sama Please One dari jarak kejauhan, tapi untungnya masih bisa dibalas. Di situ Shiryu juga berhasil tumbangin, tapi Rasya dan juga Ray dengan cepat diratain sisa Abax seorang diri. Apakah Abax akan menjadi juru selamat untuk EVOS? Karena di sini Abax sudah terlalu low, Abax masih ada di dalam time turner, Abax nggak bisa ngapa-ngapain. 4-3 untuk Secret WAG. Oke, terbilang cukup cepat ya kalau kita lihat bagaimana dari seorang I'm God tidak menyangka bahwa ada Tekui yang cukup bebas dari sisi jendela. Ya lihat itu 2 player loh. 2 player bisa dapat damage output sebanyak itu dari seorang Tekui. Nan7 walaupun dicuekin tapi pada akhirnya juga dia berhasil tuh untuk membukakan jalan dengan cara ia langsung ke Saber eye drop.
Jadi EVOS Divine-nya ke arah yang berbeda. Ternyata sama Tekuinya juga udah di plan tuh mereka gini. Gue gak dari tadi dicuekin nih kata Nanseven. Oh berarti mereka ngarah ke belakang. Oke, gue yang bakal be ready gitu untuk nyambut mereka. Dan benar kejadian gitu. Hati-hati, dua tim ini cukup adaptif ternyata satu sama lain. Pengejaran dilakukan, tapi round yang ke-8 Dragon Priest dikirimkan oleh seorang I'm God. Ada Dragon Priest belasan, ada Flame Mirage juga. Tapi Painted Refuge sudah memberikan bentuk perlindungan bagi dua player daripada WAG. Namun damage terlalu banyak dirasakan oleh seorang Teku, harus mundur. Bam! Untungnya memantul di sana. Dan seorang Sirio kali ini coba mencari celah. Sudah banyak sekali time turner. Ada juga Flame Mirage yang coba diberikan lagi ke arah depan oleh EVOS Divine. Kali ini I'm God. Ada time turner yang dibuka. Menahan damage yang diberikan oleh WAG. Oke, Smoke sudah dibuka. Menghalangi beberapa vision. Apakah akan ada blind shot? Enggak, ternyata mereka hanya coba untuk repositioning aja. Abax di sisi kiri sudah mulai menyadari ada tim WAG yang mengumpul di satu tempat yang sama. Upaya penjemputan coba dilakukan. Rasanya tumbang tamunan Seven juga kali harus hilang. Masih sama-sama belum diedik. Tapi nice sekali Ray. Bergerak dengan cukup bebas. Satu per satu di absen. Poin kelima untuk EVOS Divine ini akan menjadi match point. Match point untuk EVOS Divine yang berarti pulang cepat juga untuk caster ya kan. Dan kita lihat gimana dari awal rahasianya berhasil ditumbangin memang sama Priswan. Tapi I'm God dengan sangat baik langsung menumbangkan seorang Nanseven. Dan itu mensinyalkan kalau misalkan perangnya akan pecah di dekat mereka. Dan EVOS dengan keunggulan 590 yang mereka memiliki bisa mengatasi para pemain Secret WAG yang tersisa. Dan kita lihat di sini perebutan cyber airdrop yang berikutnya di round yang ke-9 5-3. EVOS punya kesempatan untuk menutup round ini. Abax sudah maju ke depan. Abax sudah berhadapan dengan Nanseven. Abax sudah dilempar berbagai macam hal. Namun Abax masih bertahan. Abax masih menjaga dirinya di dalam smoke dan juga glue wall yang ada di situ untuk bertahan di sekitar cyber airdrop. Gak ngasih kesempatan bagi Secret WAG untuk mencuri cyber airdrop ini. Kita lihat Rasyah juga udah melakukan pergerakan coba untuk membackup Abax yang ada di depan. Abax masih bertahan di balik cyber airdrop, udah memetakan para pemain Secret WAG ada di mana aja. Dan kita lihat di situ tembakan udah dilepaskan dari Iswan, seharusnya Siriu. Siriu lumayan sekarat Siriu. Rasyah juga ada di situ di atas mendapatkan Siriu yang mungkin bakal di-kill dengan elektroterapi atau enggak usah, karena itu akan dipakai untuk di waktu yang krusial. Karena elektroterapinya di situ udah keluarin skill card juga. Udah ada satu orang yang berhasil kembangkan Nanseven. Udah jatuh terlebih dahulu. Tikuy, entah kenapa dia maju ke depan. Please One juga ada berhasil didapatkan. I'm God menggunakan Crimson kelasnya. Dan Rahasia berhasil menemukan lagi-lagi orang bagi EVOS. Booyah 2-0 untuk EVOS dengan sangat mudah.